bahwa Caimin sadar betul keinginan Pak Prabowo itu apa. Menurut gua ya keinginan Pak Prabowo itu pasti kurang lebih ya Gerindra. Kalau kemudian popularitas Pak Jokowi, kemudian popularitas Mas Gibran ini masih cukup tinggi, Pak Prabowo juga harus berhitung, Mas. Kalau ada orang ngomong Pak Prabowo dengan Pak Jokowi akan berseberangan, itu adalah teori yang agak menyalahi situasi faktual. Menurut saya tetap Pak Jokowi tetap realistis. Untuk menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai seorang presiden itu tidak bisa dilakukan di tahun 2029. Yang penting jangan kaget kalau Mas Anies Baswedan akan bersama Mas Gibran Rakabuming Raka seandainya Mas Gibran tidak bersama Pak Prabowo lagi. Apalagi yang menjadi luka bagi Pak Jokowi dari pertarungan Mas Anies kan ada di sisi Pak Ahok. Artinya maksudku orangnya Pak Jokowi yang terluka adalah Pak Ahok. Betul. Masalahnya Pak Ahok udah bukan orang Pak Jokowi lagi sekarang. Ya. Jadi udah nggak ada urusannya, udah makin sedikit lagi. Pak Prabowo itu kan dengan Sugiono itu hubungan panjang, dan Sugiono itu kan aku dengar informasi itu kan Sugiono ini sudah dianggap bahkan seperti benar-benar anak kandung. Aku ulangin ya, sebetulnya Letkol Teddy ini orangnya Pak Jokowi atau orangnya Pak Prabowo? Ya kalau sebagai jurnalis politik kita lihat realitas hari ini ya orangnya Pak Prabowo gitu. Oke. Cuman apakah Jadi bukannya berarti kita hari ini udah membahas Pilpres 2029 ya. Bukan berarti ini tanpa alasan gitu. Tapi pergerakan aktor di dalam kekuasaan hari ini itu nggak bisa lepas dari konteks ini. Mau nggak mau kita harus bahas ini. Oke, hari ini kita mendapatkan kesempatan yang berbahagia lagi kedatangan Kepala Suku Mojok. Iya. Putut Ea. Iya. Yang meramalkan Caimin akan bersama Pramono Anung. Pram Caimin. Dan ternyata setelah itu kita baru dengar kan dia dari percakapan elit-elit ini kan, iya kan? Pak Tatang juga dengar kan? Elite Circle. Elit Circle. Apa? Kok testimoninya elit setelah mendengar Kanda Putut punya analisa? 100% benar itu yang diomongin Putut. Gak bahaya tah? Kata PKB, aduh silatku kebaca cuk. Ternyata ada juga yang bisa baca Caimin kan? Iya. Nggak cuma Tuhan. Dan Gus Dur aja nggak bisa baca. oh iya ya. Iya kan, justru belakang lu mas. Ketawa tuh justru. Ketawain kamu tuh justru. Bisa juga kamu baca Imin. Antara Iminnya yang nggak canggih atau kamunya yang sakit gitu. Itu. Yang kedua, Ya kepala suku Palmera. iya Palmera. Iya. Tatang Gurit. Ketua Umum IMJB ya? ICMB. Apa tuh? Yaitu perkumpulan anak-anak politik Ikatan lah. Jurnalis Malam. Malam parlemen. Karena ya. mengumpulkan off record ya kan. Untuk Besok dia bangun kesiangan. Lupa sidang paripurna jam 10. Titip sama yang junior. Ya, sidang paripurna bikin dulu. Kita datang kesiangan. Coba bikin transkripnya Dinda. Gitu kan. ada kawannya Budi ini tak. Gue kenal dia dari awal jurnalis. Oke. Tapi gue nggak pernah lihat tulisan dia kan. Dia bisa nulis apa enggak? Bos, gue pergi liputan sama dia bos. Udah, mana bahannya? Karena minta punya Budi. Padahal dia jurnalis TV. Dia online ya. Dia online. Minta bahan ke Budi. Senior. Dari media besar. Market leader. Coba lu tulisin buat gue, Dit. Kan beda kita, Bang. Udah, gue juga bisa samain punya lu. Iya. Tapi tesismu masih sama atau berubah setelah gonjang-ganjing akhirnya para elit jadi menyadari Pram Caimin itu bener nih, ada yang bilang masa sih? Iya, Ada yang padahal bilang kan nggak bahaya tak? Kemarin Caimin habis ketemu tuh koalisi permanen. Nggak, ini dulu pertama itu. Kedua, waktu retret terakhir presiden dengan para menteri, presiden mention loh. Iya. PKB ini masih sama kita nggak nih? Harus diawasi katanya. Gitu nggak? Ya, Gitu harus kan? diawasi. Harus diawasi. Mana PKB? Siap. Itu kayaknya ya, feelingku itu resonansi dari analisamu.
Ya sebelumnya nggak pernah ada yang bicara ya. Kau pernah nggak sebagai jurnalis? Yang pertama kali bicara siapa? Putut deh. Putut kepala suku Mojok dari Jogja, dibilangnya gini nih. Jogja nih aku nggak tahu apa-apa. Aku jauh dari realita politik Jakarta, Dinda. Tapi ternyata analisa Tapi emang sakti. Sakti. Emang kalau udah level makomnya Mas Putut tuh kebijaksanaannya agak beda. Bos. Ya. Udah deh, ini harusnya yang kalian umbang ini kan tamu-tamu politikus ya. Ini kan kita ini orang-orang biasa nih. Udah nggak perlu saling Itu artinya mengumbang. umbangan kita tidak diskriminatif. Semua orang diumbang. Atau umbang kita genuine. Memang kita umbang, memang kita memuji kualifikasinya. Karena gimana melihatnya, Mas, tesisnya Anda makin yakin ya dengan tesis Anda, atau Anda bilang ternyata gojekanku itu bercandaanku itu ternyata cuma omong kosong lah. Ya gini kan harus dibangun satu premis bahwa pemilihan presiden nanti itu tidak calon tunggal. Berarti kan harus ada calon yang lain. Mungkin 2 atau mungkin 3 gitu ya. Ya sudah, apa kemungkinan yang lain. Kalau soal Caimin saya kira kemarin sudah aku jelaskan. Ya, dia punya semua modal. Modal yang lain adalah dia selalu gagal dibaca oleh elit politik lain. Termasuk belakang Anda, Oh tentu saja. pamannya, Pamandanya sepupunya Gus Ipul. lebih-lebih. Kelihatannya aja apa baru rangkulan kemarin foto itu kan. Itu kan sama-sama saling nih mau kemana nih gitu ya. Tapi kan itu ada sebabnya kan semuanya, bahwa artinya kan Caimin sangat menyadari bahwa peluangnya untuk bersama Pak Prabowo tidak mudah gitu. Betul. Atau Iya kan? tidak, atau kecil sekali maksudnya. Hampir nggak ada lah. Hampir nggak ada. Kalau mau dibilang nggak ada, kita bilang hampir nggak ada, ya kan? Biar nggak mendahului Tuhan, Iya. ya kan? Nah minimal kita bisa dahului Caimin dulu, ya kan? Ya kan? Jadi menurut gua sih itu akar masalahnya gitu. Oke. Dan Pak Prabowo kan merasa dengan hampir tidak adanya kemungkinannya Caimin, sehingga Caimin harus diawasi kan gitu poinnya. Nah, yang kedua, Apakah tetap bersama atau tidak? iya, Caimin kan kemarin aja udah hampir ijab kabul aja bisa belok kan, Ya. sakti gitu. Nah, Udah bikin posko bareng tuh di sini. Di Sleepy, bos, gede banget bos. ya Prabowo sama Caimin gini. biasanya punya posko-nya bubar duluan. Bos. Menteng Mas, daerah Menteng. Nah, ini gede Sleepy Sleepy, juga ada ya. ada gede. Nah, itu gue sih melihatnya bahwa Caimin sadar betul keinginan Pak Prabowo itu apa. Menurut gue ya keinginan Pak Prabowo itu pasti kurang lebih ya Gerindra. Ya ini bacaan gue ya. Keinginannya sangat besar untuk Gerindra. Toh dulu pernah kan Pak Prabowo dengan Sandiaga Uno kan? Ya. Dan kita lihat aja polanya Pak SBY Iya. bersama Pak Budiono, walaupun bukan Demokrat kan, tapi Pak Jokowi juga affiliated. ketika dengan Yai Ma'ruf Amin kan? Iya. Ya. Ya, Walaupun tokoh NU kan. Iya, Maksudnya- tapi kan itu periode kedua itu kayaknya periode kedua itu terserah presiden deh. betul. Ya. Udah nggak ada bargain Kalkulasi dari yang politiknya. lain. Meskipun tesismu belum tentu betul juga, karena kita tahu banyak testimoni bahwa sebenarnya keinginan luhurnya presiden adalah dengan Pak Mahfud MD, sahabat Anda di suatu program di Mojokan Oke. dengan Pak Iya. Mahfud kan. Pak Jokowi waktu itu maksudnya. Pak Jokowi Oke. kepengennya Pak Mahfud, cuma kan di menit-menit terakhir ketua-ketua partai yang nggak ingin dengan Pak Mahfud MD, Ya. akhirnya Iya. Pak Maruf. Ya. Tapi Pak Mahfud juga tidak merepresentasikan dari partai manapun kan. Betul. Tapi kan periode kedua artinya kan memang 100% keinginan presiden, Betul. tanpa ya memperhatikan lagi apakah ini ada konstelasi politik tertentu, ya kebutuhan politik tertentu, kebutuhan elit tertentu kan gitu kan poinnya. Iya. Jadi kebutuhan Presiden Prabowo akan Gibran Raka Buming Raka jadi makin kecil dong, Bang, menurutmu? Oke, akan Kalau ada tesis itu. Sebagai Poros Solo ini yang Poros Solo, iya, Oke. pernikahan Prabowo Gibran ini akan cuma 5 tahun. Akan agak sulit gitu ya maksudnya Mas. Karena kebutuhannya tadi tuh analisa Ari dan Gerindra lagi. Nah, cuman yang mesti diperhatikan kalaupun misalnya hal itu terjadi, tapi yang harus diperhatikan Pak Prabowo kan adalah popularitas Pak Jokowi. Kan kalau dulu tuh ketika Mas Gibran maju itu kan beberapa politisi kan menyampaikan bahwa
pahami Gibran sebagai konteks, bukan sekedar sosok gitu, bahwa banyak orang kemudian tidak puas karena ya banyak putusan MK lah atau dianggap tidak berpengalaman. Ya it's okay, tapi realitas politiknya bahwa Gibran itu punya konteks bahwa semua popularitas, semua kekuasaan Pak Jokowi waktu itu digunakan untuk membantu pemenangan seorang Gibran yang akhirnya terkonversi ya karena Prabowo Gibran kan akhirnya di situ. Nah, kalau kemudian popularitas Pak Jokowi, kemudian popularitas Mas Gibran ini masih cukup tinggi, Pak Prabowo juga harus berhitung, Mas. Artinya kemungkinan ketika kemudian melepas Mas Gibran, apakah kemudian bisa memiliki seorang Prabowo Subianto ketika memilih dari internalnya sendiri, apakah cukup punya daya dobrak gitu? Karena popularitas Pak Jokowi, kekuatan politik Pak Jokowi, apalagi kita tahu sekarang mencoba untuk all out di PSI ini, kalau misalnya bisa terjadi dan sukses, kekuatan popularitas Pak Jokowi yang kemudian direpresentasikan dengan Mas Gibran itu juga harus dihitung betul. Dan gitu loh. karena di masanya Pak SBY dulu mengambil Pak Budiono atau Pak Jokowi mengambil Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf, itu tidak ada hegemon yang besar juga kan? Ya. Sang mantan yang punya kekuatan besar gitu. Oh, Pak JK dulu nggak sekuat itu. Iya, presiden sebelumnya Pak SBY, Bu Mega kan nggak sekuat itu. Oh, presiden. Iya kan, presiden sebelumnya kan hegemon sebelumnya nggak. Kalau Pak Jokowi punya hegemon yang lebih besar dibanding presiden. Lebih besar. Makanya kebutuhan merangkul NU itu menjadi penting gitu. Walaupun di periode kedua NU-nya mau siapa gitu kan. Ya. Tapi menurutmu Mas Ari ya? Kok menurut Mas Ari. Enggak, kalau Pertama Mas Ari aja udah aneh. Terus yang kedua menurutmu. udah Ari. biasanya manggil Dinda. Iya. Dinda. Gitu dong. Baru gitu dong. Kalau tadi udah kayak Desa Trio kamu kuliah. Pak, ini aku bertanya serius ya. Ini menarik ini. Presiden SBY kan 2 kali menjabat. Presiden Jokowi juga 2 kali menjabat. Kenapa kok popularitas dan kemampuan untuk tetap melakukan hegemoni politik gitu ya, itu lebih canggih Presiden Jokowi? Gimana menurut? Itu Pak Hasan lu jawab tuh. Itu bagus pertanyaannya. Pak Tata. Kesini dulu. Kamu kan tadi sudah berpendapat. Ini belum ini. Nggak, karena ini kan kamu tadi berpendapat kan, ya aku teringat itu. Kenapa ya? Apa yang membedakan Presiden Prabowo dengan Presiden Jokowi? Presiden SBY. SBY dengan Presiden Jokowi yang sama-sama 2 kali menjabat. Kenapa yang satu cepat banget turun gitu ya? Yang satu tetap masih dalam permainan dan mengendalikan sebagian dari itu permainan politik. Fundamental sekali pertanyaanmu itu, Kakanda. Aku pun juga bingung juga menjawabnya ya. Oke. Tapi gini ya, kalau menurutku ya, nanti aku juga mau menanyakan kebijaksanaanmu. Gitu. Kalau kamu itu bisa benar bisa salah tapi pasti bijaksana. Ya, betul. Tapi kan kalau kita lihat ya, kalau saya melihat bahwa Presiden Jokowi itu secara teknis dulu ya, ini adalah presiden yang menang pemilu berkali-kali. Oh, Dari wali kota, gubernur, ya kan, presiden 2 kali. Berbeda dengan Presiden SBY. Presiden SBY cuma menang pemilu 2 kali. Oke. Iya kan? Tidak sama partainya lah. Iya kan satu paket itu kan, karena Pak Jokowi kan nggak punya partai gitu, ya kan. Nah kalau Pak SBY, Pak Pratik maksud lo? Pak SBY itu menang pemilu 2 kali. Yang aku mau bilang bahwa Pak Jokowi itu sangat paham bagaimana logika elektoral itu bekerja gitu. Oke. Bahwa ini adalah pemilihan presiden yang paling penting itu sosoknya kuat dan lain-lain gitu ya, yang punya atribut A B C D F G, ya kan. Walaupun Pak SBY juga punya kualifikasi yang mirip gitu ya, tapi kan Pak SBY masih berpikir soal Partai Demokrat. Sementara Pak Jokowi itu semua fokus dan resourcesnya full kepada Dirinya sendiri. Pemenangan dirinya dan atau anaknya atau siapapun yang dia ingin menangkan gitu kan. Jadi
kemampuan elektoralnya itu pasti Pak Jokowi lebih unggul pertama. Kedua, ya, bagaimana Pak Jokowi itu mengendalikan kekuatan-kekuatan politik itu lebih kuat daripada Pak SBY. Coba lihat deh, variasi, dia bukan Golkar, Pak. Beliau bukan Golkar, tapi diafiliasiin sama Golkar. Oh iya. Iya kan? Ya. Dia bukan Pak SBY kan udah Demokrat aja. Ya, selesai. Iya kan? Selesai. Nah, jadi justru kekuatan Pak Jokowi ada di bentuknya yang simpel tadi, karena dia nggak punya partai politik, sehingga dia lebih adaptif dan fleksibel di dalam dinamika politik elektoral. Oh, Dan jadi kalau ditaruh di gelas jadi gelas, kalau Iya. ditaruh di botol bisa betul, jadi ya. botol. Dan menurut gue ya Pak Jokowi itu adalah murni produk elektoral. Benda cair. Pak SBY itu pernah maju calon wakil presiden lewat MPR loh. Iya, Kalah. Artinya apa? Pak SBY bukan produk-produk elektoral banget gitu. Sehingga apa? Pengendalian kekuatan-kekuatan elektoral yang kita nggak usah sebutkan secara eksplisit dan Anda ngerti lah ya. Iya kan? Kita tahu kan Pak Jokowi pegang apa kan kita tahu gitu. Nah, sementara let's say polisi gitu punya kedekatan sama Pak Jokowi, Pak LSP, Pak Jokowi yang angkat, dan orang nggak ada yang meragukan bahwa LSP adalah Jokowi gitu kan. Bahkan menurut saya sejalan atau tidaknya Jokowi sama Prabowo bisa kita lihat dari sampai pensiun nggak Pak LSP. Oke. Itu yang paling konkret. Kalau cuma berantem mulut, Pak Prabowo nggak suka Pak Jokowi nggak suka Pak Prabowo, itu temporer lah. Cuma kan dia harus konkret dalam manifestasinya dalam policy. Ya kan? Apakah Pak LSP akan jadi Kapolri sampai pensiun atau enggak? Itulah bukti Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersama atau enggak. Ya, hubungannya direpresentasikan Dari dengan itu, ya. ya kan? Itu yang bisa kita lihat. Nah, dekat dengan kekuatan polisi gitu misalnya, Pak LSP gitu misalnya. Ya. Nah, disinilah kita lihat di sisi yang lain, Pak SBY kan sama tentara pun nggak dekat. Beliau dianggap tentara yang reformis. Artinya nggak tentara kan? Sebenarnya tentara nggak mau amat. Iya kan kita nggak tahu ya. Bisa jadi tentara ya. Iya kan? Tentara kan alat perang. Dan politik di Indonesia, tentara bukan hanya alat perang, alat perang dan alat politik. Itu kalau kata Sulaiman Ponto, ya kita memang dilatih untuk membunuh. Iya kan, Pak SBY kan enggak. Kedatang ke Harvard, pidato di Harvard, ya kan? Ya. Tiap ngomong apa bahasa Inggris masuk kan? Ya. Iya kan? Penebalannya itu pakai Inggris. Iya kan? This is ugly katanya. Kita percaya demokrasi, we trust on democracy. Ya. We believe katanya. Iya kan? Nah, jadi menurut saya ya Kanda, Pak Jokowi itu adalah presiden yang mengerti logika elektoral dan kekuatan politik elektoral mana yang harus dirangkul, itu dia ngerti. Ya. Makanya kalau kita lihat peta 2029 ya, pertanyaannya partai mana yang dekat saya nggak bilang ini akan berpengaruh langsung, tapi kedekatan gitu. Misalnya PDI itu kan dulu dekat sama polisi. Ya. Dan bahkan Opung Panda ketua pansus undang-undang polisi kan dulu kan, undang-undang Polri. Dekat. Hari ini dekat apa enggak? Jadi dalam konteks ini kalau PDI dicurangi apa segala macam, yang jagain kan udah nggak setebal dulu kan, gitulah kira-kira ya konteksnya. Kalau kita nggak mau bilang menggunakan polisi sebagai alat kecurangan gitu ya, tapi paling nggak kan ada proteksi bahwa benar-benar terjadi pemilu yang baik untuk PDI gitu. Kan PDI udah nggak dekat lagi sama polisi sekarang, kita tahu semua. Ya, polisi yang mau deketin juga takut, Bos. Takut ya kan? Nah sekarang saya tanya, Pak, partai apa? PKB ada NU, iya kan, basis politiknya, kekuatan politiknya. Betul. Demokrat apa? Ya, ke abu-abu juga, sulit juga. Iya, kalau dari podcast sebelumnya kan, kalau kata Bang Zulfan, ya Demokrat sama Pak Safri dekat katanya. Promotor mungkin. Jadi kalau Itu membandingkan Itu ya. membandingkan. kalau beda. Anda nanya itu ke saya, menurut saya ada logika elektoral yang memang fasih dan sangat dipahami dengan baik oleh Jokowi. Pak Jokowi dan mengerti bagaimana psikologis elit gitu. Ya. Kalau gue tambahin dikit nih, ini hal yang lebih simpel. Pak SBY mengakhiri karir politiknya
dengan kondisi Demokrat yang lagi tercabik-cabik oleh kasus hukum, di mana pimpinan utamanya namanya Anas Urbaningrum terkena kasus hukum. Partai-partai utamanya yang penyokongnya misalnya PKS Lutfi Hasan Ishak terkena kasus sapi waktu itu, korupsi sapi. Paling tidak Partai Demokrat, sehingga di akhir karir politiknya, karir politik kepresidenannya, Pak SBY punya beban politik yang berat sekali ketika Partai Demokrat lagi ada di posisi yang sangat terpuruk. Itu karena sebabnya Pak SBY tidak berpikir secara elektoral. Exactly. Dia bikin demokrasi di partainya. Yang kedua, Pak SBY juga tidak punya saham di dua calon presiden karena dia memilih untuk netral. Ya. Pak Jokowi punya saham besar di Prabowo Gibran. Oke, Sehingga dia tidak bisa dia tidak punya betul. Dia mau menjadi negarawan, bukan mau memenangkan elektoral. Exactly. Balik lagi. Ya. Pilihan lu mau mana? Logika itu kan. Oke, Pak SBY negarawan. Terakhir dia mengeluarkan perpu untuk membatalkan Kan undang-undang pilkada. undang-undang pilkada. Nah, enggak, tapi begini. Menurut Anda kenapa? Coba Anda dulu. Ya, Jawab dulu. akan saya coba Tapi saya jawab. begininya Ya. jangan tanya lagi. Gini, situ. Ini sedikit aja. Ini bahaya nih kita berdua ya. Ya sedikit aja. Karena itu semua ya tragedi yang terjadi di Partai Demokrat itu kan dimulai dari satu hal yang aneh menurut saya. Seorang presiden punya partai sendiri, Iya. punya calon yang bernama Andi Malarang yang sahabat Anda, Senior senior ya, sahabat senior itu ya. Butara, Ya, saya sama senior Tatang senior sahabat. kalian lah ya. Saya sama Titang anaknya berteman. Sahabat. Bertarung Iya. dengan Mas Anas Urbaningrum dan kalah. Itu gimana? Coba. Ya, karena Seorang presiden Pak SBY ingin dikenal sebagai apa? Kan tujuannya gitu. Ketika nanti kamu sudah tiada atau kamu sudah lengser ke Prambon, kamu ingin dikenang sebagai apa? Sebagai sosok negarawan, seorang Demokrat sejati. Kalau Pak Jokowi ngapain jadi demokrasi sejati kalau kalah? Iya. Ya. Elektoral. Mindsetnya elektoral. Iya, ya. mindsetnya. Coba jadi kekalahan itu semata-mata karena ingin dikenal sebagai seorang Demokrat, bukan karena sudah bukan ahli strategi lagi. Karena gini, menurutku gini. Karena misalnya gini, Mas AHY ketika dimajukan oleh Pak SBY menjadi calon gubernur di 2017 itu udah terlambat. Dan semua yang dilakukan sama Pak SBY itu dikoreksi dan diperbaiki, disempurnakan oleh Pak Jokowi. Ya. Dengan tadi anaknya dijadikan wali kota ketika dia masih berkuasa, Ya. dicalonkan menjadi wakil presiden ketika beliau masih berkuasa. Karena Pak SBY itu kan bukan hanya semata-mata untuk dikenang sebagai pemimpin yang demokratis, menurutku itu iya gitu ya. Tapi jauh lebih penting adalah Andi Malarangeng harus menjadi ketua umum partai yang legitimate. Bagi dia legitimatenya ya mekanisme demokrasi. Iya kan? Pasar bebas. Jadi itulah, dan Pak SBY sangat percaya ketika ujung telunjuknya kemana, maka voters juga akan ke sana. Ternyata enggak. Ternyata matematikanya nggak gitu kan. Itulah keahliannya Kanda ini kan. Iya. Iya kan, Kanda kan punya logika politik sendiri kan. Pak Jokowi yang gitu. Iya. Beda yang Pak Jokowi, Pak SBY merasa bahwa ketika saya menunjuk Andi Malarangeng, otomatis crowd akan menuju situ. Orang udah tahu maksudku apa. Yeah. Sekjennya, sekretaris tim pemenangannya Andi Malarangeng namanya Edi Baskoro Yudhoyono. Yeah. Kurang Representatif SBY apa ya? Tapi cuma nunjuk top. Yang kerja Mas Anas. Iya. Pak Nah. Jokowi dia tunjuk dan kerja di bawah. Nah, ini gua mau buka sedikit, tapi gua nggak tahu nih ini akan apa namanya, orang yang kita omongin ini akan marah atau enggak, tapi Enggak lah, ya pasti. udahlah Ya, gitu enggak kan. lah. Gini contoh aja. Saya itu pernah ngobrol sama wapres yang mukanya ngantuk itu, ya kan? Habis makan bebek carok itu ya. Sama Mas Gibran ya. Ngobrol. Ada satu hal yang menurut saya itu bagaimana cara Pak Jokowi dengan logika elektoralnya ya. Dia bilang gini, Mas Gibran bilang gini. Bayangin, aku itu pas Pilkada Solo loh ini, bukan Pilpres. Setiap jam 2 pagi ditelepon sama Bapak. Sholat tahajud, nak. Nanyain perkembangan hari itu sekaligus nanyain sholat tahajud. Oke. Dua lah ya. Iya. Jadi nanyain perkembangan hari itu.
oh kamu kalau oh gitu saya Jadi tanya. mentoring Dan day to day ya. Dan gue tanya sama si salah satu orang sekitarnya Wapres, itu benar cerita itu, benar mas. Sampai Pak Jokowi nanya, kamu ketemuin si ini, kamu temuin si itu, kamu harus gini nih. Kalau ini pendekatannya kayak begini, kalau mas ini pendekatannya kayak 100% begitu. mentorship ya. Ya, Apa kalau nggak- detailingnya tuh jago ya kalau Pak nggak Jokowi? dibilang konsultan politik ya, mentor lah ya. Iya, iya. Gitu. Detailingnya. Iya detail. Kan kita tahu Pak Jokowi cara Micro management. menanggapi orang kan sangat customized. Ya. Sama Mas Putut, Mas Putut nih senangnya bicara intelektual. Ya. Dia taruhlah buku di mejanya mentalitas Korea. Gitu. Oh Pak Jokowi baca juga. Oh iya, aku baru dikasih anak-anak ternyata bagus bukunya Mas. Aku beli itu 60 biji. Ya, tak mungkin dia bagi-bagiin. tanya ChatGPT apa summary-nya. Gitu. Iya. Ini cara penulisan Mas Putut tuh sangat-sangat presisi. Aku kenal sama Mas Pacul. Pasti gitu itu. Ini ngomong pengalaman juga gitu kan. Kita harus samarkan sedikit. Tapi ini cerita real. Cerita loh, real. Tapi dengan contoh kasus Mas Putut. Oke. Nah, maksud gua adalah logika elektoral itu bukan logika si pemimpinnya mau kemana maka di bawah akan ikut kemana semua, enggak. Ya. Tetap harus ada akuisisi, harus ada pertarungan politik kompetisi gitu. Ya. Iya kan? Karena pada hakikatnya setiap kekuatan politik ingin menjadi dominan. Iya kan? Nah, jadi Pak SBY enggak percaya betul di internal Demokrat semuanya akan ikut telunjuknya Pak SBY, ternyata enggak. Makanya menurut saya Bu Mega juga adalah pemimpin yang baik hari ini dalam partai politik, dalam logika elektoralnya PDI ya. Mungkin Bu Mega juga yakin kalau telunjuknya kemana, kalau beliau bikin aklamasi terbatas gitu ya antara Mas Prananda sama Mbak Puan, belum tentu telunjuknya diikutin orang juga gitu. Oke. Oh ya, gitu loh, mungkin gitu. Melihat apa yang terjadi dengan Pak SBY gitu kan. Oke. Iya, gimana Mas Putu? Setuju semua. Kamu nih kayak Purbaya di wawancara sama Gita Wirjawan kamu. Setuju semua. Kalau aku boleh menambah sedikit aja. Aku teringat kalimat Pak Bambang Pacul. Korea kalau sudah 100%, mana mau turun Nadinda? Oke. itu kesimpulan. Iya, ini tambahan lah, tambahan. Nah, dengan begitu ya, berarti pertanyaan tadi justru karena itulah kalau ada orang ngomong Pak Prabowo dengan Pak Jokowi akan berseberangan, itu adalah teori yang agak menyalahi situasi faktual. Karena orang terkuat kedua sekarang, atau mungkin bahkan masih nomor 1, itu adalah Pak Jokowi. Nih kamu hati-hati loh, dibilang termul loh kamu. Ya. Enggak apa-apa. Tapi banyak yang Iya, memang memang gitu kan. begitu. Menurut saya begitu. Jadi Pak Prabowo presiden, ya dia nanti ketika akan ada pilpres lagi, ya beliau akan tahu bahwa orang terkuat yang harus dia pertimbangkan betul adalah Presiden Jokowi. Ya. Dengan seluruh argumentasi yang sudah Adinda katakan tadi. Tapi itu akan dipertimbangkan, itu akan jadi variabel penting nggak buat Pak Prabowo ya, bahwa Korea 100% ini bisa akan bikin sesuatu yang membuat mimpinya Pak Prabowo seperti kata Ari tadi, menciptakan Gerindra di periode kedua itu tidak akan terwujud. Karena kepemimpinan masa depan Gerindra kan juga harus dipikirin. Ini jadi Prabowo dilemanya dari situ. Iya. Kalau setiap pemimpin pasti punya dilema. Tapi gini, Pak Prabowo pernah mencalonkan diri 2 kali, yang langsung ya berhadapan dengan Pak Jokowi kalah ya 2 kali. Jelas kan. Terus kemudian bergabung dengan kabinet Presiden Jokowi. Dia udah tahu persis ini orang. Bahkan sebelum pemilu kita semua tahu bahwa Pak Prabowo berkali-kali bilang kalau tidak mendapat restu dari Presiden Jokowi, beliau tidak akan mencalonkan. Oke. Dan saya kira itu bukan hal yang main-main. Itu atas pengalaman bersama Presiden Jokowi.
baik bertarung maupun di dalam satu kabinet. Jadi saya kira orang yang tahu persis bahwa Presiden Jokowi masih sangat berkuasa Adalah Presiden Prabowo. Ya. Kalau aku lebih ke gini, Mas. Hati-hati dengan orang-orang yang merasa bahwa Jokowi itu udah habis tuh, hati-hati itu di persoalan ini. Caimin merasa Jokowi udah habis belum? Oh, enggak pernah. Kayaknya para Caimin justru elit paling tahu gitu para ya. elit ini tahu kalau Jokowi itu belum habis. Artinya gini, misalnya aku pengen ngomong gini, hati-hati dengan kita-kita yang merasa bahwa ketika kita membenci Pak Jokowi, ketika kita menyerang Pak Jokowi, itu artinya Pak Jokowi itu akan semakin habis. Menurutku ada sisi-sisi di mana justru menumbuhkan basis-basis juga yang kemudian kok Pak Jokowi diginiin sih. Itu tuh muncul loh itu. Artinya ketika orang sedemikiannya dibenci dalam kasus misalnya dengan kekuasaan sampai ke kayak Pak Jokowi ya, yang artinya kalau tadi Mas Ari nyebut kan dia tuh dari wali kota, gubernur, presiden. Artinya dia itu kan pertarungan elektoralnya itu kan dari bawah tuh. Sampai ke atas tuh. Nah, masalahnya yang hebat dari seorang Jokowi yang harus diperhitungkan tuh adalah artinya ketika dia maju jadi wali kota, basis akar rumputnya itu jadi gubernur naik lagi, mulai itu dari Jawa Tengah, Solo, orang-orang di Jakarta mulai mencintai Jokowi, jadi presiden makin baik. Nah, itu kan adalah membentuk basis-basis elektoral yang drivernya juga mungkin kadang-kadang baik emosional kan. Jadi ketika sekarang semakin banyak orang itu menyerang seorang Jokowi, di sisi yang lain juga akan semakin banyak orang yang membela dia. Itu juga part-part yang harus diperhitungkan gitu loh dalam apa ya? Menurutku itu cara juga yang menguntungkan Pak Jokowi sehingga orang-orang yang merasa bahwa kok Pak Jokowi disakiti, kok ini ada, dan masalahnya persoalannya simbol Pak Jokowi representasinya Mas Gibran itu sekarang RI 2. Iya. Gitu loh. Kalau Pak SBY mungkin waktu itu karena AHY kan kalah gitu, pilgub kalah, terus kemudian kemarin mau nyoba jadi cawapres akhirnya nggak dapet tiket gitu loh. Tapi kalau Gibran ini masalahnya ada di situ Mas gitu. Jadi orang akan langsung gitu belain Pak Jokowi. Lebih mudah ya. Lebih mudah. Nah, digeser terus di situ. pertanyaanku apa alternatifnya Pak Jokowi? Ini kan kita bicara alternatif karena tesisnya Ari menurutku agak solid tuh. Oke. Pak Prabowo di periode kedua pengen Prabowo atau the Prabowo's man. Oke. Entah itu Gerindra atau siapapun yang dia Prabowo's man 100%. Oke. Alternatif buat Pak Jokowi apa menurutmu? Ketika bisa jalan artinya Kan ya. ini masih kuat, masih besar. Alternatifnya apa? Alternatif muncul ya. Nah, Iya, kalau aku sih iya, lebih iya. melihatnya gini Mas. Mas Gibran, apa daya tarik Mas Gibran buat orang untuk bisa bergabung dalam kereta ini? Dan siapa yang paling mungkin bergabung dengan Mas Gibran? Aku agak ragu ketika membicarakan mungkin Mas Gibran itu akan jadi penantang ya. Tapi kalau dia akan menjadi wapres lagi mungkin itu adalah posisi yang cukup aman dan nyaman gitu. Nah cuman kan yang menarik ini kan yang mungkin akhir-akhir ini aku juga mungkin baru tahu gitu ya. Ternyata tuh ada orang yang menjadi jembatan yang cukup penting ini, yang kemudian ternyata geser ke Pak Jokowi. Kita tahu Ahmad Ali gitu. Emang kalau orang-orang lihat kemarin waktu zaman Pilpres 2024 itu emang siapa orang dibalik kesuksesan mengawinkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, salah satu orang yang mendobrak jalan itu kan adalah Ahmad Ali. Dalam proses liputanku aku juga akhirnya tahu gitu di balik layarnya ternyata Ahmad Ali yang kemudian membangun komunikasi dengan PKB gitu. Dan hari ini dia di PSI. Nah kita tahu juga bahwa Ahmad Ali ini juga punya kedekatan sama seorang Anies Baswedan gitu. Ada satu cerita yang kemudian mungkin bisa tak sampaikan bahwa kegagalan AHY dengan Anies Baswedan itu faktor utamanya Surya Paloh. Tapi terlepas dari Surya Paloh, orang kuat kedua di Nasdem waktu itu yang nggak mau ya Ahmad Ali gitu. Nah artinya kalau kita hari ini melihat bahwa seorang Anies Baswedan itu antinya Jokowi, ketika ada Ahmad Ali sekarang bergabung dengan PSI dan punya kedekatan dengan Jokowi, ya politik kan cair. Artinya akan ada, kita bakal terkejut lagi dengan manuver Mat Ali mungkin di 2029. Manuver Jokowi dong. Iya, dalam konteks ini Mat Ali kan 2024 Mat Ali lah yang membuat perkawinan antara Anies dan AHY jadi bubar kan. Sebelum ketika Black Play udah naik nih Mas, habis siraman terus mau akad nikah, loh kok calonnya beda. Iya.
Nah ini Mat Ali mungkin bisa bahkan menggunakan bahkan gaya bahkan magisnya. yang saya dengar ya, nggak tahu ini butuh dikonfirmasi, Tang. Ahmad Ali itu juga ikut mempertemukan ya yang salah satu orang yang berkontribusi lah, punya kontribusi, bukan kontribusi dia sepenuhnya, tapi punya kontribusi membuat Pak Prabowo bergabung menjadi menterinya Pak Jokowi ketika itu. Oh, jadi salah satu ininya ya. Jadi salah satu Oke. penghubungnya. Jembatan juga Jembatan juga ya. Ya, karena waktu itu kan Pak Prabowo, kan kita tahu hubungan Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh kan naik turun. Ya. Iya kan? Jadi ketika Pak Prabowo ingin diajak Pak Jokowi ke kabinet, ya kan, Pak Prabowo bantu saya gitu, jadi menteri gitu ya. Tapi ada satu hal Pak, saya mau minta tolong. Bapak coba ngobrol sama Pak Surya. Sebagai koalisi utama Sebagai koalisi dan promotor utama Pak Jokowi kan. Jangan sampai promotor utama ini nggak happy dengan kebijakan keputusan Pak Jokowi untuk ngajak Pak Prabowo masuk. Nasu lah. Ya kan? Akhirnya semua pintu diketok oleh pihaknya Pak Prabowo untuk ketemu Pak Surya agak sulit, dan yang berhasil ikut dalam salah satu yang ikut berkontribusi itu ya salah satunya Ahmad Ali gitu. Ini gue gak tahu kenapa nih ya, algoritma Instagram gue dan TikTok belakangan ini Mas, ini agak sering muncul video-video lamanya Mas Anies Baswedan di tahun 2014 saat beliau jadi juru kampanyenya Pak Jokowi. Iya, sama. Kamu juga kan? Oke. Bener. Agak sendiri. Bener. Kok Mas Anies? Aku ngerti sebagai orang Mungkin yang penonton sini juga banyak yang mengalami. Ya. mengalami. Tapi pasti di pikiran Anda, oh ini Ya. mau ngenyek Mas Mas Anies Anies, nih, ya. mau ngenyek Mas Anies. Menurutku enggak ya. Inisiasi. Menurutku kok enggak ya. Ini adalah membuat, ini kalau bahasa atletnya, Ya. aklimatisasi. Oke. Suhunya coba disamakan dulu supaya masyarakat nggak terlalu kaget bahwa di masa lalu salah satu juru kampanye dan juru bicara utamanya Pak Jokowi adalah Anies Baswedan. Jadi di common groundnya coba didekatkan lagi supaya nggak terlalu kaget orang ketika nanti ada perkawinan antara Gibran dan Anies Baswedan. Kalau bahasa OVA-nya itu Obama for America, Organizing for Action-nya Obama itu, kan di situ ada dulu banyak konsultan-konsultan politik itu disebutnya dengan seeding campaign. Seeding campaign. Jadi dia kasih seeding dulu, Iya. biar orang Dibocorin dulu lah bisa nerima konteksnya jika sebuah gerakan sebuah Iya. keputusan itu nanti terjadi Nggak, gitu. lu juga ngalamin Iya, ya? iya. Ngalamin? Iya. Oke. Ini Iya, di oke, Instagram iya, ya? iya. Iya, dikasih seeding dulu Iya. gitu. Gue mengira awalnya, oh ini buat nyek-nyekan nih. Aku ya. Karena aku Mas juga. Anies mau bikin partai kan, Iya. gerakan ini kan. Iya. Ini buat nyanyian Mas Anies. Kok aku merasa setelah penjelasanmu tadi, oh iya ya ada Mat Ali ya. Iya. Ini Mat Ali kurang Anies apa? Dan Mat Ali lah yang membuat tadi jembatan-jembatan kemana-mana menjadi relevan. Ya. Ya. Dan ini menjadi kartu truf Pak Jokowi untuk tetap membuat nama Pak Jokowi junto Mas Gibran tetap hidup di 2029. Karena Pak Prabowo inginnya bukan sama Mas Gibran mungkin. Karena iya, Pak iya. Prabowo inginnya ya Pak Prabowo dan The Prabowo's Man. Karena itu berkaitan dengan kelanjutan Gerindra juga kan. Ya. Dan wajar saja di Ya, itu periode masuk kedua akal, masuk akal. semua presiden dengan periode 2 periode di masa reformasi kan semuanya di periode kedua memilih orangnya dia yang tidak membahayakan dan lebih nyaman. Anda gimana? Kalau kita coba Kartu trufnya Iya. Pak Jokowi itu di 2029 adalah Anies Baswedan. Itu. Kalau kita coba di alam pikir Pak Prabowo dulu, tadi seperti yang saya bilang, itu yang harus dia pertimbangkan betul adalah kekuatan Presiden Jokowi yang masih faktual. Ya. Ya, itu satu. Tapi bagi seorang Korea 100%, itu kan skenario tidak boleh satu. Harus 2 atau mungkin 3 atau mungkin 4. Plan A sampai plan Z, plan A1, Iya, dari A1. hanya Korea A1 ya Prabowo Gibran Iya. periode kedua gitu kan. Ya, kita kan pernah dengar seorang tokoh yang bilang Presiden Jokowi ini jangankan melek ya, terjaga, tidur pun dia mungkin berpikir. Gitu ya. Kalau kita pakai itu saya setuju. Maka pasti Presiden Jokowi punya skenario yang lain. Seandainya
Gibran tidak Dipakai dibutuhkan lagi atau tidak dijadikan lagi sebagai calon wakil presiden di periode keduanya Presiden Prabowo. Apa yang harus saya lakukan gitu? Saya setuju. Ya, skenario Ini nggak boleh satu. skenarionya adalah Anies Gibran. Tapi bukan nggak mungkin. Anies Gibran apa Gibran Anies? Anies Gibran. Kenapa? Nggak Karena Gibran Anies? gini, menurut saya tetap Pak Jokowi tetap realistis. Untuk menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai seorang presiden itu tidak bisa dilakukan di tahun 2029. Dia butuh figur yang lain. Tapi kalau Mas Anies otomatis kita harus persiapkan Mas Anies 2029, 2034. Itu 10 tahun loh. gini, itu kan namanya skenario kedua. Ini kita berandai-andai ya. Skenario kedua ini kan terjadi kalau skenario pertamanya luput. Iya kan, gagal kan. Ya, skenario selanjutnya jangan dipikir sekarang. Yang penting harus ada dulu ini jalan keluarnya. Bahkan kalau Korea ini skenario di tempat pun ada. Improvisasi lama. Iya. Aduh kawan nih potong rambut lagi. Harus Berubah, ubah berubah, skenario nih berubah. kita nih kan. Itu bisa tuh. Iya bisa. Kan tiba-tiba dia satu episode pakai helm aja gara-gara potong rambut kan. Itu skenario Korea. Tapi kalau menurutku Mas Anies justru sekarang gini, ini bicara opportunity dan ini ya, apa possibility ya. Kesempatan Mas Anies untuk menjadi nomor 1 itu nggak semewah ketika 2024. Ketika saat 2029 nanti. Kemewahan Mas Anies untuk memaksakan dirinya untuk tidak jadi untuk jadi nomor 1 kok menurutku nggak sebesar 2024. Enggak Sehingga bisa. Mas Saya Gibran nggak setuju kalau gitu. Karena Kok jadi kalau kamu yang nggak skenarionya seperti kalau skenario itu terjadi, ya Adinda harus tahu bahwa di belakang Anies Baswedan ada Jokowi. ya memang. Oh itu sesuatu yang berbeda dong. Loh, tunggu. Mas Anies kan ketika dia saham gini, kemewahannya nggak semewah dulu, sehingga ya dia harus melengkapi Gibran. Jadi dialah yang quote unquote memutihkan dan membilas apa yang selama ini menjadi backlash dari Gibran. Begini terkadang Mas Putut, mohon izin. Ya siap. Saya ini orang Sumatera Barat. Orang lahir di Bukit Tinggi. Ya. Nah kawan saya ini orang Jawa. Kadang-kadang saya merasa dia lebih Sumatera dari saya. Iya kan? Gini bos. Ini pola leadership di Jawa. Kalau banyak pilihan, biasanya raja itu pilih yang paling lemah. Biar apa? Nanti minta perlindungan sama dia. Lihat dulu ketika di internal Pak Harto mulai ini siapa Ali Murtopo gitu kan diganti dengan Ini apa namanya Sudarmono jadi wakil presiden. Benny Murdani kuat. Benny Murdani kuat. Dia malah pilih Sudarmono lawannya Benny Murdani. Nah, terus Ketika Menteri Penerangan Harmoko ya menggantikan Ali Murtopo, Ali Murtopo siapa? asistennya Pak Soeharto, Pangkatnya? Letnan Jenderal, Nah, Harmoko wartawan. ya kan? Nah, ini kultur nih. Ya. Nah, Pak Jokowi kan juga kulturnya sama. Ya. Nah, coba kasih perspektif Jawa Nah, dikit. aku pipis dulu. Ya menurutku nggak pasti Pak Jokowi realistis lah skenario kedua. Enggak, itu. karena Budi ngomongnya Mas Anies nggak semewah itu, nggak Iya. semewah itu kan. Makanya kan. Justru kalau lagi mewah harganya mahal kan gitu kan. Betul. Dikondisikan Iya. butuh amat Iya. Iya betul juga. Iya kan? Betul. Ini Iya. logikanya Mas Putut nih. Iya, maka ya jangan heran nanti kalau skenario pertama meleset itu ada yang menarik nih di pemilu 2029. Prabowo dengan entah siapa gitu ya, entah dengan AHY, entah dengan Purbaya gitu ya, entah dengan Letnan Teddy, Letkol Teddy gitu ya. Maaf, Letkol Teddy gitu ya. Terus musuhnya adalah Ya, Sugiono Anies, bisa. Anies Gibran dan Pramono Caimin. Boy seru itu. Jadi 3 itu. Seru itu. Ya gimana pun Mas Anies pernah jadi capres kan. Ya. Itu dia. Ya. Karena kertas suaranya tuh milik Mas Anies kan gitu kan. Ya. Dan itu juga kekuatan Caimin. Gitu kan. Jadi logika ini aja ini nggak apa namanya nggak bicara info nih. Saya cuma memakai analisis
Mas Putut ini kan sebagai pemikir politik kultural Jawa ini, iya kan. Selain Ben Anderson, Peter Carey, 3 Putut AI. Setuju aku. Iya kan? Iya. Generasi di bawah itu Iya kan? Siapa lagi? Iya, gitu kan. Siapa lagi? Nah, yang penting jangan kaget kalau Mas Anies Baswedan akan bersama Mas Gibran Raka Buming Raka seandainya Mas Gibran tidak bersama Pak Prabowo lagi. Apakah dia presiden atau wapres itu skenario lapangan? Iya, sudahlah itu nantilah. Iya kan? Sama kayak Bang Zulfanin dan kita lagi live nih. Ketika hari Mas Anies Caimin mendaftarkan diri ke KPU, dia masih pikir, Bos. Udahlah kau ini masih daftar KPU nih Bang. Enggak lah, dia nggak akan lolos ini. Mundur dia, Surya Paloh nggak berani. Ada pula gitu. Padahal udah azan 5 penjuru kan di depan KPU waktu itu kan. Tapi intinya kita harus siap-siap lah, mental. Harus siap-siap, ya. Tapi ya, kamu juga kan banyak konten-konten Mas Anies. Iya, waktu itu ada saat, tapi balutannya cukup unik Mas, kadang-kadang konten-konten itu kadang-kadang tuh kelihatan kayaknya angle-nya itu mau nyudutin agak ngecengin Pak Jokowi, agak apa zaman Pak Jokowi dulu sama Mas Anies duduk bareng dan lain sebagainya. Atau ngenyek Mas Anies. Iya, atau ngenyek Mas Anies gitu. Jadi, tapi kan yang penting kan orang tuh at least lihat dulu nih kan, dibawa ingatannya dibawa ke belakang kan. Terimain lagi ya masa-masa Terimain bulan madu itu ya. Nah, coba ini kesaksian tangan pertama nih. Oke. Coba Pak Jokowi ngomong soal Mas Anies ke lu? Nah, itu udah file yang udah boleh dibuka. Yang lah, mana ya. nih? Yang waktu lu dipanggil ke istana suap-suap dulu itu. Enggak, itu gue yang ngomong. Enggak, lu ngomong. Coba cerita dulu kan Pak Jokowi nanya sama lu. Saya kelihatan ini kan. Oh iya betul. Nah, coba cerita dulu. ini zaman Pak Jokowi masih presiden. Iya, ini Oke. orang dalam ini. Enggak, kita kan wartawan istana. Iya. 2019 bulan dalam kan September. Oke. Itu kita diajak ngobrol, beberapa orang diajak ngobrol santai aja sore-sore. Jadi kita bicara lah bagaimana. Gue ingat banget Budi dari Bandung waktu itu. Langsung Iya, dia suap dulu. Apa ada lu nih ya? Kan lu sendiri. Iya betul. Gua nggak ikut. Enggak, maksudnya gue lapor lu berarti. Bilang. Bilang Ngobrol sore ngopi-ngopi. sore. Intinya dia gimana sih pentingnya Dia baru istana habis punya menang pemilu, kan? Iya, baru menang pemilu tapi belum dilantik periode kedua. Ini perlu juru bicara presiden yang kuat. Kan selama ini relatif 5 tahun pertama kan ya waktu itu Mas Johan juga udah terpilih menjadi anggota DPR. Jadi pasti posisi itu kosong. JBSP. Iya, Johan Budi Sabto Prabowo. Yes. Oh, sebenarnya Sabto Sabto Pribowo. Aku lupa Mas namamu. Pribowo atau Prabowo. Kalau sama Johan Budi SP. Oke. Yang bukan Surya Paloh. Intinya dia cerita lah. Kita siapa sih juru bicara presiden yang baik menurut kamu tuh gimana minta sosok pendapat komunikasi. wartawan Iya, nih. dia diskusi. Okay. Ini Pak. Aku sebut satu nama. Ini Pak, kalau itu Pak Jokowi nanya kalau ini gimana? Oh ini bagus, ini susah Pak kayak gini-gini gitu. Iya, aku setuju sama kamu. Orang ini pinter, cuma aku nggak paham. Nah itu ada oke. tuh. Ada lah itu. Sekarang masih aktif. Masih aktif, Iya. jadi pejabat. Ya, Orang jangan lu ada. ditirin lagi tahu orang nanti. Ini banyak pejabat kan, pejabat Pak Prabowo banyak. Bos. Atau lu mau nyebutin nama Nggak dia? mau. Aku yang mau dia, tapi aku nggak paham. Orangnya pinter gua, aku nggak paham. Artinya terlalu sophisticated, ya kan? Wah, ini penonton bisa menebak-nebak nih Iya, siapa nih. ada satu nama. Kalau ada yang berhasil nebak itu siapa, kita kasih door prize. Ya. Berarti orang ini sekarang ada di kabinetnya Pak Prabowo. Pokoknya pejabat. Pejabat. Oh, Jangan pejabat. detailkan. Pejabat tuh duta besar bisa, Iya. menteri bisa, Iya. wapres Terlalu bisa, gubernur luas bisa. dong. Ya, Kalau kalau Anda- gampang lah ya. Kalau Anda bisa menjawab orang ini siapa, Anda dikasih Iya, door ngertinya prize. terus Dari jawaban Putu yang ya? bener gimana? Enggak, dari total politik juga. Ngertinya jawabannya bener gimana dong? Enggak, menurut penilaian kita. Ya kan nanti kan di komen. Iya, di komen. Oke, terus. Terus. Aku sebut beberapa nama juga gitu. Terus sebutlah, aku bilang, Pak, Bapak itu harusnya punya juru bicara yang ngomongnya tenang, diksinya luas, bahasa Inggrisnya bagus, punya international networking yang luas sekali. Ketika dia terdesak, dia harus membela dengan bahasa yang tidak hanya masuk akal, Pak, tapi juga nyaman dan indah untuk didengar. Dan orang ini punya kredibilitas moral yang baik sekali di mata publik. Oh,
siapa itu? Ada ya orang kayak gitu? Ada Pak. Gue bilang, siapa? Anies Rashid Baswedan katanya. Ngawur kamu. Dia sudah gubernur waktu itu. Ngawur kamu. Lagi Bapak. Ada lanjutannya tuh. Ada tapi aku gak berani. Ngawur itu habis itu kayak kita gojekan namanya gojekan. Terus bilang, saya Pak Jokowi mengakui. Tapi betul loh, selama kampanye 2014 kan kamu ikut aku terus kan waktu kampanye dia bilang, kamu lihat perbedaannya sebelum dan sesudah aku didampingi Mas Anies. Ketika aku didampingi Mas Anies, kamu lihat kan, aku terlihat lebih pintar. Aku jadi bisa ngomong macam-macam. Logikaku jadi lebih settle gitu lah. Aku kelihatan lebih pintar kan? Oh iya Pak. Oh itu gara-gara Mas Anies. Iya. Nah, itu. Itu diakui Pak Jokowi. Iya. Maksudnya lebih pintar tuh lebih jawabnya lebih enak, lebih apa. Kalau dulu kan lebih ngalir kan. Kalau dulu kan nggak mikir, capek saya. Kan ini lebih yang Saya makan nasi. Nah, gitu kan. kalau Mas Anies kan bisa bulat gitu kan jawabannya. Iya kan? Sampai bulat, sampai kita tidak sadar bahwa pertanyaannya tidak dijawab. Sampai lupa gitu. Ya. Ini kenapa sampai bahas Jenderal Sudirman? Tapi ada, ini aku ya, boleh lah Pak ya, Nun Sewu lah, Bapak udah lewat ya. Iya. Jadi memang Pak Jokowi pun mengakui keahlian Mas Anies dalam membuat narasi. Ya itu skenario keduanya Presiden Jokowi saya kira itu. Skenario ketiga, keempat itu kita udah nggak menjangkau lah. Apalagi yang menjadi luka bagi Pak Jokowi dari pertarungan Mas Anies kan ada di sisi Pak Ahok. Artinya maksudku orangnya Pak Jokowi yang terluka adalah Pak Ahok. Betul. Masalahnya Pak Ahok udah bukan orang Pak Jokowi lagi sekarang. Ya. Jadi udah nggak ada urusannya, udah makin sedikit lagi. Nah gitu. Apalagi ada Mat Ali lagi. Nah, itu yang jadi Jangan-jangan Mat Ali, jembatan. jangan-jangan Mat Ali ini kalau di BPKB Mas Anies ada pula nih di halaman keempat. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Nah kalau misalnya nih Presiden ganti aku tanya Tatang ya Boleh, ya? Tatang nih, Kalau tatoan. misalnya Tang, Oke. seandainya Presiden Prabowo tidak memilih Mas Gibran nih, Oke. tadi seperti kata Dinda Ya. Ari ya, Ini kira-kira semua nih kira-kira pilihannya siapa? Siapa kan mendampingi Prabowo? Ya. Secara di internal Gerindra berarti. Iya, atau ya internalnya Presiden Prabowo lah. Internalnya Presiden Prabowo kalau bicara soal popularitas jelas let call tadi nggak bisa dibohongi let call tadi. Tapi kalau dia berpikir tentang bagaimana kemudian sudah memikirkan tentang misalnya orang yang aku pilih ini untuk juga nanti jadi penerusku di Gerindra, aku tetap meyakini bahwa isi kepala dan ya mungkin kalau kepala nggak tapi isi hati akan jatuh ke Sugiono kalau aku. Kenapa Menurutku. Sugiono? Jadi gini Pak, Sugiono Maksudnya dari ini anak-anak kandungnya dia quote-unquote ya. Pak Prabowo itu kan dengan Sugiono itu hubungan panjang, dan Sugiono itu kan aku dengar informasi itu kan Sugiono ini sudah dianggap bahkan seperti benar-benar anak kandung, dan dianggap bahwa ketika dulu sejak awal Pak Prabowo dalam perjalanan bahkan sebelum membangun Gerindra, dan kemudian ketika membangun Gerindra, Sugiono itu menjadi gak cuman sekretaris pribadi tapi juga menjadi anak ideologis yang kemudian ikut mengajak abang-abang saya yang di TN ini Bang Sugi. Dinda-dinda lain yang kemudian kita tahu ini jadi semacam ketua kelasnya di Hambalang Boys. Hambalang Iya, Boys. oh, Ya. oke. Hambalang Boys terkhusus abang-abang Taruna Nusantara. Ini ya. bukan karena Mas Sugi ini adalah murid dari ayahmu yang Ya, dulu semua Taruna Nusantara kan muridnya Iya. Bapak almarhum Bapak. Ini kamu nggak bias itu kan? Nggak biasa itu karena informasinya di situ apa informasinya di situ, dan kemudian memang ada cerita bahwa Bang Sugi ini akhirnya juga mengumpulkan akhirnya abang-abang Taruna Nusantara itu kan mulai dari situ, dan Pak Prabowo merasa bahwa memang ya ada istilah gini, bahkan mungkin kalau nggak ngomongin Taruna Nusantara dulu ketika atau bagi teman-teman yang liputan di DPR zaman Sugiono masih anggota dewan, dulu yang kita cari ketika misalnya ada sesuatu tentang Prabowo itu adalah Sugiono. Dan untuk kampanye enak tuh Prabowo Sugiono. Gimana tuh dari segi Iya, ini kan Jawa, enak kan Prabowo Subiantonya kan PS ya.
Iya kan rimanya dapat tuh Prabowo Subianto, Dan Prabowo Sugiono. Iya, dan ininya PS juga. Apa singkatannya? Inisialnya S PS juga. Dan Prabowo kalau Subianto. dianggap tadi pemimpin masa depan di belakangnya O juga kan. Kenapa nggak Prabowo Sudaryono? Tang. Kenapa nggak Prabowo Sudaryono? Nah, Sudaryono ini juga Tarmus juga. salah satu. Ya. Tapi kan lebih junior kan daripada. Ya. Nah itu lebih menurut lu junior. kenapa? Nah, Mas kalau Daryono menurutku- nggak lebih punya peluang Mas Sugi dibanding Mas Dar? ini masalah perasaan dan lebih terrepresentasi soal jabatan hari ini. Oke, memang Sudaryono itu kan berada di Jawa Tengah, jadi ketua DPD Gerindra. Tapi Sugiono ini sekjen sekarang. Pak Prabowo itu kemudian walaupun Pak Muzani dinaikkan ya jabatannya, tapi posisi sekjen yang kita tahu sangat strategis, yang misalnya kalau kita bicara membandingkan dengan PDIP, Bu Mega sebegitunya sama Mas Hasto. Orang menganggap ya yang tahu banget perasaannya ditangisin Bu Mega ya seorang Hasto Kristianto. Nah posisi itu dengan hubungan emosional yang sama, kemudian ada di tangan Sugiono kalau kita bicara Gerindra. Artinya di titik itu sama-sama keduanya dilentingkan untuk memimpin kader-kader Gerindra, tapi yang satunya posisi Jawa Tengah, yang satunya posisinya Indonesia sekjen gitu. Nah di titik itu aku merasa bahwa Sugiono lebih kuat daripada Sudaryono. Ya dua-duanya abangku, cuman Sudaryono juga dari sisi usia dan dari angkatannya sisi- lebih di bawahnya Dan juniornya. sekarang ini jabatannya juga menunjukkan itu kan. Ya Nah, tapi kalau semua ini menurut gue ya. Iya. Kalau Edi Prabowo nggak tangkap KPK, mungkin ceritanya lain. Oh, Mungkin lain. iya, itu Iya kan kan? soal Mungkin ganti lain. ketua kelas ya. Prabowo, Edi Mungkin Prabowo. lain. Iya, itu juga. Prabowo Tapi iya. tapi gimana kalau ada nggak alternatif misalnya boleh kalau aku sisipkan ada nggak kemungkinan Prabowo Purboyo? Purbo itu siapa? Purbaya. Oh Purbaya. Ini mengingatkan dengan SBY dan Budiono nih. Ya menurutku sih tinggal pembuktian ya. Dulu di 2004 sampai 2009 Pak Budiono betul-betul membuktikan sebagai seorang teknokrat di bidang ekonomi yang menjadi penopang utama kepemimpinan Pak SBY di periode pertama. Oke. Punya networking di dalam dan di luar, integritas, determinasi dan kemampuan teknokrasi dan senioritas di atas semua teknokrat ekonom pada waktu itu. Dan dia approve dengan kondisi ekonomi yang cukup baik pada masa periode SBY pertama, dia bisa memberikan Pak SBY privilege sehingga approval rating Pak SBY tinggi sekali yang berakibat pada elektabilitas beliau juga tinggi sekali, termasuk elektabilitas partai beliau tinggi sekali. Salah satu fundamental basisnya menurutku adalah kondisi ekonomi yang relatif cukup stabil dan cukup baik. Kalau Pak Purbaya bisa membuktikan itu, kansnya terbuka. Exactly. Itu aja. Kalau sekarang kita nggak bisa ngomong. Ini masa pembuktian 2026 adalah pembuktian Purbaya Yudisadewa. Pak Budiono dulu nggak punya privilege algoritma dan tepuk tangan seperti Pak Purbaya sekarang. Tapi dia udah buktikan bahwa dia adalah penyangga utama sehingga Pak SBY mendapatkan tepuk tangan yang lebih meriah dari mayoritas masyarakat Indonesia karena kondisi perutnya lebih kenyang dan tenang. Oke. Tapi kan Purbaya sekarang kan udah nggak banyak ngomong lagi. Udah menurun lah. Udah menurun. Iya, walaupun ada menurun. Gitu. Kemarin sirkus baru bos ke Danantara bos. Ya, intensitasnya udah nggak kayak di awal-awal, Bos. Kalau menguatkan rupiah semalam juga bisa misalnya gitu kan. Iya, barusan kalau itu. Barusan kan. Kemarin Tommy Jiwandono dia pula bilang ini swap aja, ganti switch. Loh. Jadi ini tuh pertukaran Pak, baru tahu dari dia bos. Iya. Mungkin tuh harusnya nggak tahu tuh bilang Harusnya presiden yang ngomong. Iya, kawan ini bocor. Tapi di survei-survei ini pertanyaan untuk Nanti Adin. keluar survei dulu Matthew. Nah, di survei ini pertanyaan untuk Adindari ini. Oke. Ini ada, ya ini Di ini yang beberapa operator kita survei. Matthew namanya mas. Matthew. Nama Betawinya Ahmad, Oke. nama internasionalnya Matthew. Ini di survei ini pertanyaan untuk Adindari ada di nomor 10 adalah saudara Ferry Irwandi. Bagaimana peluangnya untuk mendampingi Presiden Prabowo dan atau yang lain? Inilah yang menyebabkan Ini sumbernya kita baca dulu. Mudah bicara via Good Stats. Ini ada lagi soalnya kata data juga muncul. Iya kan Kata sama data. sumbernya ini. Ah, sumbernya ini. Sumbernya mudah bicara. inilah yang membuat
podcast Trivelas nggak produktif. Ferry udah masuk survei. Jadi kamu nggak bisa bahas apa bola-bola lagi. Baru besok syuting lagi. Iya, Ya tapi poin saya gini ya. Saya seneng ngelihat ada nama Ferry di sini walaupun kita nggak tahu nih survei apa. Oke. Ya Mudah kan? bicara Mudah tuh, bicara. saya nggak tahu. Iya, Iya, itu apa? kan kita Kamu tahu? nggak, I don't know. yang kita tahu persepi lah gitu kan kalau survei gitu. Iya. Mudah bicara kayaknya belum anggota Persepi. Belum anggota persepi, ya kan? Jangan-jangan nggak muda juga mereka ini kan? Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu kan gitu kan? Tapi poin saya adalah Ferry Irwandi itu Mualim masuk seperti itu. iya makanya. Nanti ada yang lebih mengagetkan lagi karena ada yang Mbak siapa Kak Shirley Shirley Conda kan? Itu nomor 7. Nah, tapi maksud saya gini, Kanda Putur dan Kanda Tatang. Dinda dong. Iya. Nah, jadi gini, saya punya keyakinan popularitas Ferry dalam beberapa momen belakangan ini pasti melejit. Itu kita akui lah. Bahkan di beberapa statistik yang selalu dia flexing di Trivelas, percakapan soal Ferry di atasnya Cristiano Ronaldo gitu. Di bawahnya. Di Tapi atasnya, tiga besar. Di atasnya Cristiano atasnya? Ronaldo. Oke. Dan dia senang banget si Koci kan, Coach Justin. Wah, lebih hebat lu daripada Ronaldo Fer. Itu Karena kita tahu Iya, Koci gak suka Ronaldo. kan. Pokoknya dua orang ini saling menguatkan lah. Iya, kalau Ferry Irwandi di atas Johan Cruyff mungkin Koci marah. Iya. Atau di atas Kluivert mungkin marah juga dia kan. Nah, tapi gini, poin saya adalah Ferry sudah punya modal politik. Mau dia pakai buat apa? Nah, itu urusan yang berbeda. Ya mungkin misalnya ya, ada baiknya Ferry coba political eksperimen di level yang lain, pilkada misalnya. Oke. Kalau masih ada. Ya. Ada, cuma yang milih anggota dewan. Ya. Kalau masih ada yang independen, ya kan? Misalnya lewat jalur independen gitu misalnya. Ya mungkin bisa. Atau masuk partai. Ya atau masuk partai, atau bikin partai. Kayak Mas Anies. Jadi memang apa namanya, keberadaan nama Ferry di sini bisa jadi ini membuktikan bahwa dia udah punya modal politik. Iya. Itu yang mau muncul di sini menurut saya ya. Perkara dia konversi jadi apa? Itu Tergantung dia. Tergantung dia. Nah. Bisa jadi dia mengkonversinya di tempat yang tepat, bisa jadi dikonversi di tempat yang tidak tepat gitu. Ya. Aku punya angle lain nih. Ya. Angle pertanyaan. Oke. Tadi menarik, Ari dan Tata mengelaborasi. Ketika bicara Prabowo dengan Prabowo Osman, bisa Gerindra atau non Gerindra, kok kita membahasnya cuma Letkol Teddy dan Sugiono. Nomor 1 di sini itu juga kader Gerindra, brother. Ya. Betul. Demul, Iya. Naturalisasi. Naturalisasi. tapi berKTA Gerindra. Iya. Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Pokoknya Ya. kader Gerindra. Kenapa ini nggak jadi pertimbangan Pak Prabowo? Saya mau ke Kanda dulu sebelum Tatang. Maksudnya kenapa ini Padahal bagi di- kalian padahal di berdua sini- tidak padahal di dianggap sini- jadi satu variabel yang akan dipilih Nah, Pak Prabowo? tapi menarik, dalam konteks menarik. skema Gerindra. Oke. Saya waktu jalan kemarin itu naik taksi, sopirnya seorang Tionghoa gitu ya, muda masih, usia 28, 29 lah. Oh, sama kayak aku ya. ini ya. Terus dia menarik, tiba-tiba dia ngomong politik terus, dan Nyata Ari Putra, supir bukan. Oh, Ari bukan. aku tuh sampai berpikir ini Budi apa ya? Kok mirip? Dia ngomongnya Sipit, gitu. Dan dia sipit bilang aku. gini, ini jadi nih Pak. Ya maksudnya jadi itu maksudnya apa? KDM sudah ini KDM. Wakilnya Prabowo itu nanti KDM ini. Oke. Ya mungkin ini perwakilan dari Akar suara itulah. ya. Dan dari survei ini yang paling mirip dengan survei Persepi, ya memang KDM. Ya. Hampir di semua surveinya Mas Burhan, LSI, ya KDM top 3. Tapi mungkin begini ya, mungkin yang kenapa tadi Tatang itu melingkar di sekitaran Presiden Prabowo ada Teddy ya dan karena Sugiono. ya ini orang-orang yang di sekitar
presiden. Ya itu kan Gitu balik kan. lagi ke teori di awal tadi Dinda. Lu mau menyerahkan kepemimpinan selanjutnya kepada KDM di Gerindra misalnya. Yang Misalnya bukan kayak gitu. orangku, Iya, meskipun iya. kamu Gerindra Iya, gitu kan. itu. Kayak Bu Mega, tapi Bu Mega mau Iya. menyerahkan ke Pak Jokowi yang meskipun bukan orangku dan yakin lu PDI banget ini. Kalau Pak Taufik kan nggak Tapi yakin pertanyaan tuh. untuk Tatang gini, Tatang Tang. gimana, Tang? Enggak gini dulu. Sebelum itu. Kan pertanyaanku Let Call Teddy ini orangnya Presiden Jokowi atau orangnya Presiden Prabowo? Nah, ini bagus. Wah ini Nah, memang canggih buset. canggih ini ya. Memang kalau udah tua ini emang kadang kita Oh, aku lihat tuh. senior. Aku harus gimana menjawabnya ya? Iya. Tapi ya gimana mas sebagai susah juga. Kamu ini Iya, penting loh Kalau karena kalau aku politisi aku punya jawabannya. Oke. Emang masih bisa kita pisahkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi? mantap. Itu. Kalau politisi. Kalau politisi. Emangnya Pak Jokowi bukan sekutunya Pak Prabowo? Kalau politisi. Kan ini kan jurnalis. Agak Agak lebih enak kita ini. agak lebih berat tanggung jawabnya. Iya gini. Jawab dulu kamu jangan enak aja kamu pikir Ari jauh terus kamu nggak jawab. Nah, itu jawaban politisi. Kalau jurnalis kan lebih berat apa? tanggung jawab Sebetulnya di eksplanatorinya ini loh. Sebetulnya aku ulangin ya, sebetulnya Let Call Teddy ini orangnya Pak Jokowi atau orangnya Pak Prabowo? Ya kalau sebagai jurnalis politik kita lihat realitas hari ini ya orangnya Pak Prabowo gitu. Oke. Cuman apakah apakah seorang letkol tadi tidak merasa berutang budi dengan seorang Jokowi? Nah, itu kan. Dan apakah Pak Letkol Teddy bukan orang yang tidak tahu balas budi? Nah, saya mau nanya, saya lanjutkan pertanyaan Kanda ke Tatang boleh? Boleh dong. Mohon izin nih. Nih, sebagai orang dalam nih, Pak Tatang ya. Dalam apa ini? Dalam Solo ini. Oh, oke. Iya. Apa istilahnya kalau Ahmad Ali bilang ke gue tuh saya itu Sulawesi Sulawesi ya. Ini Pak Idam juga bilang, gue Solo le, aku Solo pada Sulawesi. Oke. Nah, pertanyaannya sebenarnya asal muasal Letkol Teddy ini gimana sih perjalanannya menurut Menarik Tatang? ini. Sebagai orang yang mengamati permainan. Dan kamu tahu dari punya Magelang ya. sumber referensi A setengah dari kanda-kandamu yang Betul. TN. Which is Hambalangs Boys lah. Ya. Setauku ya ini kan. Dan gimana relasi antara Hambalang Boys dengan Nah, Letkol kok Teddy? itu baik kompak. Itu bahasa politisi. Politisi. Kita solid. Solid. Ya kan, aduh abang ini minta diundang ke podcast jawabannya solid. Ya makanya. Ini emang orang mau denger itu kan gitu kan. Oke, nah aku nggak tahu nih mas, siapa yang pertama kali, apakah memang ada permintaan dari Pak Prabowo ketika menjabat sebagai Menhan, sehingga waktu itu berarti masih mayor ya, mayor tadi kemudian ditugaskan di sana, atau memang Pak Jokowi yang menawarkan, cuman Menitipkan. Menanamkan. gitu ya. Cuman dari pembicaraan di ya sekitar apa teman-teman di Gerindra itu kan sebenarnya apa yang membuat seorang Letkol Teddy ini begitu kemudian apa melenting disukai oleh Pak Prabowo karena kan dia memenuhi beberapa aspek kriteria yang disukai oleh Pak Prabowo. Yang pertama dia ini malah katanya tuh ini kesukaan yang pertama. Oh jadi dia itu lulusan Taruna Nusantara. Nah, itu. Syarat administratif lolos dulu nih. Lolos. Ya, Itu lolos. administratif ya kan? Yang kedua dia baret merah Kopassus. Administratif lagi nih lolos ya. Nah, yang ketiga adalah dia sangat pandai bahasa Inggris. Itu tiga hal yang kabarnya ketika kemudian Pak Prabowo melihat seorang anak muda yang punya tiga kualifikasi itu
itu dia suka makanya Hambalang Boys ketika bukannya bisa bahasa Inggris semua. Nah, ini sangat pandai itu artinya mimpi pun kan Pak Prabowo dia Pak Prabowo tuh mimpi aja bahasa Pakai Inggris bahasa ibaratnya Inggris, gitu. iya, iya. Kalau yang lain mungkin mimpi bahasa Indonesia habis itu di-convert dulu bahasa Inggris kan. Iya, kalau Pak Jokowi kan bahasa Indonesianya bahasa Jawa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah ini aku agak meyakini oh iya benar juga karena dulu 2019 jangan lupa AHY itu kan sempat dicoba untuk jadi wakil presidennya Prabowo Subianto. Iya betul. Dan kalau kita lihat kemarin dari podcast Tetrawan aku sempat Keluarlah mengatakan Jenderal Kardusnya Andre Arif ini kan masih itu loh. iya waktu itu Tweet ketika Iya, udah iya, dia iya. Jenderal Kardus Iya, itu Jenderal gara-gara Kardus, itu kan. betul. Ya Prabowo peluk-pelukan sama Andi Arief kan ujungnya kan. Iya, Itu ujungnya. gara-gara AHY nggak jadi Nggak cawapres jadi. ya. Iya. nah terus Dua kali AHY kena tipu. Pertanyaannya apa yang bikin AHY 2 kali kena tipu? Nah, Nanti. Setelah Ini lanjut. Nah, penting ini. Terus kemudian kita lihat juga kemarin yang aku sempat cerita itu bahwa kok aku melihat ada menurutku situasi di mana Pak Prabowo itu cukup suka dengan Mas Ahaye kan sama walaupun dia bukan Kopassus tapi dia Taruna Nusantara lulusan terbaik juga di angkatannya Betul. pinter bahasa Inggris tentara Spek sama. speknya sama Bahasa Speknya Inggris sama. bahasa Inggris fluent. jadi katanya itu yang membuat Pak Prabowo itu akhirnya apa-apanya akhirnya ke Letkol Teddy karena dia punya syarat-syarat objektif yang memang disukai oleh Pak Presiden. Pertanyaanku kedua, bagaimana relasi anak-anak kandungnya Pak Prabowo Oke. yang kita sebut dengan Hambalang Boys? Ya. Dia kemarin komplain mereka. Gua anak ruang makan. Enggak, pantry. Enggak pernah gue nyebut pantry. Dia Iya, komplain. enggak, makanya- Sebenarnya gue pantry katanya. Oh iya gitu. Iya, jadi dia mau playing victim. Iya, padahal kan itu Kan gua- apresiasi Iya, dia. Ini padahal gua kalian bilang, berdua membicarakan siapa nih? Iya. Kawan-kawan, Kawan-kawan. abang-abang kita, kawan-kawan. boy, kata bos kata gue kan. Lu ini playing victim tuh bukan jurus lu, jurus sebelah. Jangan lu pakai. Gak cocok. itu bukan playbooknya teman-teman di Gerindra ya. Kalau ini gak ada aku mah, gak ada aku. Itu bukan playbook lu. Iya. Kalau sebelah kan gini, kamu plong-plong, memang aku plong-plong. Gitu kan. Emang aku gubernur bodoh. Ya, gitu. itu Itu playbook sebelah. kan. Ya. Pertanyaan Oke. kamu Kalau jangan itu humble, bos. Iya. Rendah. Ayo. Kalau Apa playing ya? victim yang satu lagi. Ya, coba jawab dulu. Apa relasi apa? Aku ulangi pertanyaannya ya, Oke. seperti kanda PA ya. Bagaimana relasi Letkol Teddy dengan anak-anak kandungnya Pak Prabowo yang tergabung dalam Hambalang Boys ini? Anak Oke. kandung dalam tanda kutip Dalam ya. kata kutip ya. Ya. Anak kandung spiritual, ideologi. Ideologis ya tentu saja hubungannya cukup naik turun. Nah, cukup naik turun bisa menggambarkannya gitulah. Jadi tidak setauku tuh juga tidak bisa bicara terlalu dekat. Tapi juga nggak jauh-jauh amat karena ibaratnya nih gini, tetap konteks yang tidak bisa dilepaskan itu ini bagaimanapun relasi Taruna Nusantara itu ya, itu tuh walaupun kemudian kelihatannya jauh, tapi dia tetap adik gue. Ada posisi-posisi gitu. Satu bantal beda mimpi. Ya, walaupun setauku juga karena Letkol Teddy itu baru masuk belakangan. Nah, Hambalang Boys ini juga tidak bisa semerta-merta terus sebegitunya kamu bagian dari kita enggak. Tapi bahwa Oh gitu ya. ya, tapi bahwa nuansa bahwa ya kamu juga Taruna Nusantara adikku itu tetap ada gitu. Jadi enggak yang terus kemudian berseberangan atau terlalu jauh itu juga enggak. Tidak sampai pada misalnya Bagian ya, dari kami. Kamu adalah bagian dari kita. Itu sampai gak ke situ? Enggak karena abang-abangnya. Hambalang Boys ini hampir satu angkatan kan. Maksudnya jaraknya itu berdekatan sebenarnya. Misalnya kita bicara konteks Sugiono sama Prasetyo Hadi Mensesnek. Selisih cuma 1 tahun. Oh, oke. Ya kan? Sama Mas Dar? Mas Dar tuh TN 11 kalau nggak salah. Agak Jadi agak jauh. Tapi kan di situ juga ada di Rut Pertamina. Simon Mantiri itu seangkatan sama Prasetyo Hadi. Oh itu seangkatan. Seangkatan. Berarti seniornya Mas Dar. Terus berarti. yang Ya. apa ngurus kapal-kapal apa itu apa Jaladri itu? Oh akhirnya jalan dari Karisma Febrianus itu angkatan 6, angkatannya Pras. Jadi terus kemudian Itu tetap Hambalang Boys kan? ya dia termasuk sebenarnya. Nah terus kemudian Letkol Teddy angkatan 15 jauh kan. Oh jauh banget. Letkol Teddy itu parnya itu sama Anggaraka sebenarnya.
usianya Usianya sama ya, hampir bersama. Sama 89 kayak gua. 89 ya. Oh. Jadi Sama itu. kayak gue juga. Lu bukan 89. Iya, tua tipis-tipis. Nah, jadi ada posisi itu juga menurutku di mana ini abang-abangnya cukup senior, angkatannya cukup berdekatan dan sudah ikut Pak Prabowo. Jauh sebelum Pak Prabowo itu jadi kayak sekarang. Jadi jatuh bangunnya Pak Prabowo ini kan Ya ikut membangun Gerindra ikut juga membangun lah. Gerindra Ya, gitu ya, loh. ya. Jadi Setia lah ya. Iya, nah dan juga aku dengar kan Pak Prabowo itu kan juga berbasis loyalitas sebenarnya. Bahwa kemudian jadi aku bisa mewajarkan ketika kemudian seorang Letkol tadi belum bisa diterima sepenuhnya sama abang-abangku Hambalang Boys itu menurutku itu justru sesuatu yang kemudian bisa dikatakan Hambalang Boys ini ideologis. Karena basisnya loyalitas. Iya, Kamu udah loyalitas itu kan berdarah-darah apa untuk ujiannya Pak waktu, Prabowo? kan? Iya. Iya. Kan gitu. Letkol tadi kan masuk cenderung ketika Pak Prabowo udah enak Mas posisinya. Ya. Menhan udah bisa bersama Pak Jokowi dan kemudian hari ini. Sementara kita lihat Sugiono, Prasetyo Hadi, Simon Aloysius Mantilo itu dari kapan dia gitu. Iya. Posisi Pak Prabowo kalah, posisi bangun Gerindra masih posisi itu kan. Betul. Itu. Ya, intinya Letkol Teddy itu adalah The others. tokoh yang masuk yang nggak pernah kalah bersama Pak Prabowo. Ya. Iya. Tidak pernah ikut menderita. Iya, ya. nggak kalah. Ya. Iya, tidak pernah ikut Dan menderita. orang kayak Pak Prabowo menurut Tapi Tata, paling lentingannya paling jauh ke dalam. Iya. Ya. Ya, orang yang nggak pernah kalah tapi berinfiltrasi jauh. Bisa Sampai ke Kan karena mungkin ada dorongan dari pihak lain kan. baik itu didorong atau Pak Letkol tadi juga punya kemampuan untuk mendorong diri. Iya, punya Yang dua spek nih. tertentu ya. Double engine ini Mas. Ya, Betul, dan Pak Prabowo itu tadi baik lagi dia juga membuka pintu kan karena Pak Letkol tadi punya spesifikasi Ya, ya. karakter yang tadi disukai Pak Prabowo memang. Cocok juga. Itu. Mantap juga. Kalau kita bahas-bahas TN nih buat TN Emang emang Kamu nanti Coba kasih informasi gimana Tatang itu punya relasi yang sangat khusus dan dekat dengan Taruna Nusantara. Coba Karena jelaskan ke publik. Oh iya, Tatang ini kan bapaknya, almarhum bapaknya itu pengajar di Taruna Nusantara sangat lama dan sangat dihormati oleh para taruna di Taruna Nusantara. Gitu. Karena itu lulusan-lulusan Taruna Nusantara di sekian era itu takzim, hormat sama gurunya, dan ini biasa. Kalau kita hormat sama gurunya berarti juga respect sama anaknya. Dan Jadi sama Kiai dan Gus nih. Ini Gus nih kalau di pesantren Gus Gus Bang, kan? Gus Tang. Iya nggak? dan Iya. kebetulan Dicium tangan juga dong. dan kebetulan santri-santri bapaknya Tata almarhum itulah udah meletek semuanya. Meletek, Tapi iya. ada juga hal yang lain, double engine. Seperti Letkol Teddy. Ada faktor bawaan tadi Iya. dari diturunkan dari bapaknya, Bibitnya ya. bibitnya ada. Bebetnya? Dianya juga punya kapasitas pergaulan yang luar biasa dan bisa berkomunikasi dengan para Kanda-kanda. Hambalang Boys ini. dalam dunia permainan. Dan, Ah. dan dia punya bobot sebagai salah satu opinion maker yang paling ternama di Republik. Iya. Jadi bibit bebet bobot lengkap. Nah, Hambalang Boys kan kira-kira ya kalau butuh info-info yang lain, konteks politik mungkin juga kan mau bertanya ke jurnalis yang lain pasti. Iya. Tapi yang dipertimbangkan kan pasti Tatang. Keluarga, bagian dari keluarga. Iya. Karena keluarga Lebih akurat, keluargaku nggak mungkin mencelakaiku. Iya. Tang kira-kira Mas Hasto PDIP itu masih sering ngata-ngatain Pak Prabowo nggak Tang? Masih tanya gitu kan? Aku nggak ada kabar nih. Gitu ya kan? Oke, bahasa apa? Diskusi apa lagi? Iya, maksudnya Oke. pasti kan kayak begitu kan. Ya, Di belakang kan. Ya, ya sekarang udah lebih sibuk lah abang-abang ini. Ya tapi Kita tidak jarang salah. ketemu Tapi lah. tidak salah. Iya. Tatang Tidak tidak salah menolak. kan? Ya, Salah nggak? ya itu. Oke, itu garis tangan. Dia garis Bapakmu tangan. itu. Iya, garis Bapakmu tangan bapakmu memberi itu. garis Iya. tangan, Alam memberi garis tangan, tapi kamu kan punya modal yang Iya. memang hebat. Sama kayak ada susuk kan di bibir. Sama kayak Letkol tadi kan garis tangan dia Oh, Taruna iya. Nusantara, garis tangan dia Baret Merah, garis tangan dia ditempatkan Pak Jokowi di situ. Ya kalau itu ya. Ya. Tapi Taruna Nusantara Baret Merah itu bukan garis tangan tuh, itu achieve status bos. Iya, iya. Itu Nggak gampang masuknya bos. ya betul Iya. betul itu earn ya earn.
Dia Oke. fight for. Iya. Sama kayak Tatang bisa dipercaya anaknya guru-guru Taruna Nusantara mungkin banyak. Betul. Tapi yang speknya kayak Tatang mungkin nggak banyak. Bibitnya dahsyat, Dasar. bebetnya kuat, bobotnya juga Oke. Oke, kita tidak terbiasa Rekap, kumbang ini. rekap. Oke. Rekap dulu. Anies dan Gibran. Anies Oke. Gibran. Itu adalah skenario kedua seandainya Pak Prabowo tidak menghendaki lagi Mas Gibran bergabung. Tapi biar baik orang mau ngomong Pak Jokowi bagaimana ya dari yang saya tangkap gitu ya. Saya menganggap Pak Jokowi itu adalah teknokrat elektoral di Indonesia. Teknokrat elektoral. Ya. Kalau Pak Habibie itu teknokrat pesawat, ya kan? Pak Hartarto itu adalah teknokrat petrokimia, kan? Industri pertanian menjadi industri gitu ya, dari pertanian menjadi industri. Pak Wijoyo adalah teknokrat ekonomi, dan Pak Sumitro juga teknokrat ekonomi. Pak Jokowi adalah teknokrat elektoral. Jadi Belum pernah kalah loh. Iya, Pak Jokowi itu belum pernah kalah. Teknokrat elektoral ya. Iya, dan itu skenario itu kan udah ini kan. iya. Kalau gini connected, gimana? iya Gini kan? gimana? Ini kalau ditulis apa ya prestasi di elektoralnya itu mungkin satu dunia belum ada yang nyamain Presiden Jokowi. Itu yang Dari wali iya, kota, iya. gubernur, 2 kali Dan presiden, itu yang- jadiin Prabowo Gibran. Dan itu beliau yang main sendiri kan. Iya. Belum yang di pakai stuntman kan. Di dalam permainan kan. Iya kan? Dia beliau main sendiri kan. Iya, kalau pakai stuntman ada yang kalah satu Pak dua. Jokowi Iya. itu Gak itu membuat keajaiban Iya. dunia dalam Jadi politik lah. jika Anda menganggap 2024 adalah akhir dari kejutan Jokowi, nanti dulu. 2029 maksudnya. Ya 2024 kemarin. kemarin. Oh, Prabowo akhir Gibran dari- itu adalah iya. akhir dari kejutan Pak Jokowi. Oh, enggak. No. Ini Salah. kesimpulan di meja ini bukan itu. Ini orang ahli. Ya tadi bener teknokrat elektoral. Dan kesimpulan Menarik. kedua, rekap kedua adalah sangat kecil kemungkinan Pak Prabowo dengan privilege politik yang dia punya sekarang itu akan melanjutkan pernikahannya dengan Gibran Rakabuming Raka. Pernikahan politiknya. Oke. Itu kita sepakati nggak? Ya. Gak perlu disepakati. Maksudnya yang kita lu baca aja, Ya, yang ya, saya baca. Ya kan rekap. Oke. Menurut keyakinan lu. Oke. Justru kamu ditanya Gus Dur. Ya, tiap orang punya rekap. Ayo, silakan. Tapi ini jangan rekap Mas, belum sempat dibahas tadi. Apa? Tapi sekalian dikit aja. Iya. Ini pesanan ya? Enggak. Caimin Tadi kan lagi. kita belum. Oh, ini Andreas Marbun pasti yang pesennya. Andreas Marbun belum mau pesan buat Gimana. Ini soal Deddy Mulyadi tadi Mas. Ya. Menurutku Deddy Mulyadi itu akan bisa bersama Pak Prabowo kalau Mas Gibran berpisah jalan dan tadi bisa menemukan pasangan yang kayaknya mendongkrak elektoral. Itu di situ menurutku Pak Prabowo harus mempertimbangkan Deddy Mulyadi. Bahkan menurutku, Bukan Hambalang Bos atau bukan Teddy? Iya. ini kalau secara peta elektoral, Pak Prabowo kan selalu menang di Jawa Barat ya. Oh iya, jadi ngapain? Sebenarnya kan Ngapain agak lagi ya? walaupun Aku KDM setuju sama kamu. Iya. Iya kan? Justru Ngapain? kecil kemungkinan KDM bersama Pak Prabowo. Prabowo. Nggak menambah. Kenapa? Nggak menambah. Satu tadi faktor tidak ikut, Ya. belum lama ikut Presiden Prabowo. Ya. Yang kedua nggak menambah apapun. Tapi menurutku ya lebih jadi. mungkin dia mah jadi skenario 2 atau skenario Pak Jokowi. 3 di Pak Jokowi. Itu kan kita nggak tahu gitu. Jangan semua itu itu. bahkan mungkin Dian Sastro pun bisa masuk skenario Pak Jokowi. Teknokrat elektoral kan. Teknokrat elektoral. Jadi Kalau Anda yang ngata-ngatain Pak Jokowi, meremehkan Iya. Pak Jokowi sudah habis. Jadi gini. Apa? Dir, teknokrat itu kadang-kadang orang melihat seorang teknokrat nggak pakai hati nih, karena dia Ya. bertindak basisnya data-data Data. yang dia miliki, Ya. instingnya dia Intuisi, miliki, betul. intuisi. Memang terkadang kebijakan ekonomi kan nggak pakai hati. Ya. Iya kan, Ya. waktu zaman Orde Baru misalnya kebijakan-kebijakan yang muncul, kita pro pertumbuhan. Ada orang yang Ada sebagian masyarakat yang harus digusur untuk Nah, bangun bendungan, iya. atau bikin iya, sawah. nah itu kan nggak pakai hati. Nah itulah teknokrat gitu. Nah di situ makanya dihantam seperti yang lo bilang segala macam itu bagian dari pekerjaan teknokrasinya. Jadi kalau yang baper,
Ya itu Menarik bagian tuh. dari pekerjaan Itu demokrasinya gitu. istilah Adinda Hari itu Elektoral. Teknokrat. Ah, Elektoral. itu rekap kesimpulan kita yang Ya, ketiga. oke. Ya. Oke lah ya. Oke. Sip. Wih, 1,5 jam. Nah, tuh. tapi Hubungan ya? ini nanti apa namanya? Jadi bukannya berarti kita hari ini udah membahas Pilpres 2029 ya. Bukan berarti ini tanpa alasan gitu. Tapi pergerakan aktor di dalam kekuasaan hari ini itu nggak bisa lepas dari konteks Betul, ini. betul. Mau nggak mau kita harus bahas ini gitu. Salah ya. sendiri partai-partai udah mau bikin koalisi permanen. Iya. Salah sendiri kandidat-kandidat Iya. yang udah tadi disebutkin joget-jogetnya makin kerasa, Iya. ya kan? Iya. Salahmu Sirkusnya, sendiri gitu. Oke. Kalau kamu tenang-tenang Jadi- aja semua kita gak akan bahas. Nggak akan bahas. Jadi ada konteksnya kenapa ini dibahas gak ujuk-ujuk gitu. Sampai ya. Mas Putut dari Jogja ke Jakarta Untuk Mas kita membahas ini. ini ada isu baru lagi kita bahas Mas. Oh iya, aku di Jogja nih, tahu banyak nih. Oke, sampai jumpa.